Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak Kripto. Iya, mohon maaf sekali ini mengganggu aktivitas Ibu karena saya kebetulan pada kesempatan kali ini sedang mendapatkan tugas Bu dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Ini sudah masuk modul 3 dan mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan wawancara dengan pimpinan saya di sekolah yang dalam hal ini Ibu. Begitu. Oke. Boleh. Terus beberapa kepala sekolah yang ada di sekitar sini. Jadi kira-kiranya Ibu ada waktu atau tidak? Ya, monggo saya santai kalau Oke, dengan yang lain kan sudah juga ya. Oke. Ya. Ini ada beberapa Bu, ini terkait modulnya itu pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Jadi nanti saya ibaratnya belajar dari Ibu tentang praktek-praktek pengambilan keputusan yang mungkin sudah Ibu laksanakan dan sudah Ibu praktekkan dan mungkin sudah menjadikan pembelajaran bagi kami di sini nanti lewat beberapa pertanyaan di sini. Iya, boleh. Insya Allah kalau misalnya saya bisa menjawab, ya saya jawab sesuai dengan yang sudah yang sudah saya itu alami mestinya. Untuk daftar pertanyaannya sama yang dengan Ibu di situ. Untuk yang pertama ini dalam kepemimpinan Ibu, bagaimana Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus di lingkungan sekolah ini yang termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Jadi cara mungkin ketika ada permasalahan seperti itu, cara untuk mengidentifikasinya seperti apa? Mestinya kalau untuk kasus-kasus tidak diidentifikasi secara khusus. Yang kasus masa langsung diidentifikasi begitu. Ya. Tapi paling tidak mestinya ada buku, istilahnya buku kasus. Ini kita bisa melihat dari situ. Karena mungkin kasus ini siapapun tidak mau muncul, tidak ingin ada muncul kasus gitu ya. Mungkin kasus ini akan muncul secara istilahnya insidental ya. Sewaktu-waktu. Nah itu mestinya kalau ada sewaktu-waktu ya mestinya kita kalau memang ada kasus seperti itu ya kita identifikasi kemudian bagaimana menyelesaikan. Berarti ketika ada kasus itu mungkin langsung Ibu langsung bersentuhan dengan subjek-subjek yang masuk mungkin Ibu. Iya, kita identifikasi, kita lihat kasusnya itu terus digali hubungannya dengan siswa atau dengan pembelajaran atau dengan guru seperti itu. Gitu. Berarti kalau ada kasus seperti itu ya kita harus jelas identifikasinya itu kepada siswa atau kepada guru atau dengan secara umum seperti itu ya Bu. Ya. Untuk yang kedua, selama ini Ibu dalam menjalankan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Dermaji dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu Bu, yang mengandung nilai kebajikan itu kira-kira pertimbangan atau bagaimana sih caranya untuk menghadapi kasus yang seperti itu? Kalau ada satu kasus, yang pertama berpedoman pada aturan. Sepakatan aturan yang ada di sekolah aturan itu. Ya, karena aturan itu kan harus kita taati lah istilahnya. Itu aturan dulu. Terus nanti kita baru melihat nilai kebenarannya. Kadang-kadang kalau aturan dijalankan secara saklek ya mungkin kurang kaku Ibu. Ya. Jadi kita harus memperhatikan nilai yang lainnya juga, nilai kebenaran. Kemudian setelah kita mempertimbangkan juga meminta masukan, jangan lupa meminta masukan dari misalnya karena kita dari lingkup tidak sendiri ya. Ada dari warga sekolah yang memang kebetulan
level kita. Seperti itu. Berarti lebih kepada kesepakatan atau aturan yang sudah kita kesepakati bersama ya Bu. Terus meminta pertimbangan mungkin tadi dari Ibu yang katakan dari rekan guru, dari mungkin pokoknya yang mungkin walaupun itu keputusan finalnya ada di Ibu, di kepala sekolah. tapi Ibu berarti secara bijaksana menawarkan kepada rekan-rekan guru tetap harus kolaborasi berarti Ibu. kolaborasi, harus meminta masukan lah. Luar biasa sekali Bu. Ini saya juga belajar Bu seperti itu, mungkin dalam kepemimpinan saya mungkin di kelas seperti itu kan saya jadi lebih mungkin nanti menerapkan yang sudah Ibu terapkan dan efektif seperti itu. Kan menghadapinya siswa sekarang ya siswanya dilibatkan seperti itu. Seperti saya, guru-gurunya juga harus dilibatkan. Ya. Terima kasih Bu. Nah untuk yang ketiga, kira-kira dalam tadi langkah dalam berkoordinasi kolaborasi itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu? Misalnya dalam menghadapi masalah selama ini. Yang pertama misalnya kalau hubungannya dengan peserta didik. Ya. Kalau dengan peserta didik yang paling berkompeten atau yang paling bersentuhan dengan siswanya kan guru kelas. Iya betul sekali ya Bu. Iya, guru kelas. Jadi saya lebih berkonsultasi langsung dengan guru kelasnya. Karena nanti kan ada siswa terus guru kelas baru saya kan ada kepala sekolah itu ya, masih ada langkah-langkahnya itu. Kalau misalnya itu yang berhubungan dengan sekolah lah baru, kalau berhubungannya dengan sekolah berarti saya mau tidak mau harus turun langsung dengan tidak mengecualikan ada pertimbangan-pertimbangan yang diminta, misalnya dari pihak-pihak yang lain ya. Mungkin dari komite juga termasuk komite ya, mungkin dari wali atau tokoh pendidikan seperti itu. Berarti lebih secara umum ya Bu, berarti dari Ibu itu lebih berkolaborasi dalam misalnya masalahnya tentang siswa, ya otomatis ke gurunya ya Bu. Gurunya dulu iya. Ya paling kalau masalahnya dengan siswa otomatis ya paling tidak yang terkait kan guru dengan wali. Iya. Betul sekali Bu. Ya. Kalau hubungannya dengan sekolah ya, kalau sekolah kan sudah agak umum ya. Ini karena kita punya komite gitu ya. Ya paling tidak kan kita ada konsultasi, difungsikan komite sekolah. Ya, luar biasa sekali Bu. Ini hal baru menurut saya Bu. Semoga saya dapat mengimplementasikannya nanti kepada siswa saya. Karena untuk penyelesaian masalah itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Iya Bu, karena kadang kita sudah mau mengambil keputusan seperti ini, ternyata imbasnya beda lagi. Dan nilainya di situ ya Bu, nilai esensi dari nilai-nilai yang Ibu pertimbangkan sesuai dengan aturan, terus juga mungkin ada kemanusiaan juga ya Bu ketika ada masalah. Luar biasa sekali Bu ini. Nah, ini menuju ke pertanyaan selanjutnya itu Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu kan tadi sudah berkolaborasi dengan wali, berkolaborasi dengan guru kelas, berkolaborasi dengan komite, mungkin juga dengan pengawas Ibu ketika ada masalah. Kira-kira hal apa yang sudah Ibu rasakan paling efektif ketika menyelesaikan atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu ya, selama yang sudah alami keputusan itu saya ambil istilahnya secara kekeluargaan atau istilahnya kayak bahasa materinya demokratis. Oh iya. Gitu. Dimana kita harus memperhatikan nilai-nilai ya, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, kemudian kesepakatan itu nanti yang apa ya, tidak merugikan berbagai pihak juga, tapi juga tidak menguntungkan salah satunya. Gitu. Ya. Berarti langkah-langkah yang Ibu tadi itu sudah efektif ya Bu? Sudah tadi diungkapkan itu memang sudah dengan kolaborasi dengan apa tadi meminta itu memang sudah efektif ketika mengambil keputusan itu akhirnya dapat diterima ya Bu? Iya, dapat diterima.
terlebih lagi kalau kasus-kasusnya itu, kalau kasus-kasus mungkin siswa, ya kita tahu kan siswa SD lah, tidak terlalu kompleks lah ya. Masih dalam kenakalan wajar nih, tidak seperti SMP SMA gitu. Sampai SMA itu kan sudah beda lagi suasananya. Kalau ini mungkin ada permasalahan atau kasus yang hubungannya dengan anggota karyawan misalnya, itu kasus dengan guru itu dalam maksudnya kasus yang sifatnya negatif ya, tapi kan tidak hanya negatif, kasusnya kan banyak yang positif juga banyak. Berarti yang tanpa kita sadari ternyata bahwa itu termasuk ibu, dalam kasus ini. Iya, ibu sebagai kepala sekolah ternyata tugasnya luar biasa berat. Kalau ibaratnya ini ditinjau dari satu segi ya Bu, dari satu permasalahan saja. Apalagi kalau masalahnya dengan manajemen yang lain luar biasa ya Bu. Timbul berbagai mungkin benturan karena ini harus memperhatikan. Dalam satu sisi saya harus mengambil keputusan seperti ini, tapi di sisi lain itu tidak bisa nih. Nah ini yang harus di sinkronkan lah istilahnya. Berarti harus berpikir ekstra sebagai kepala sekolah Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Semoga ke depan Ibu lebih bagus lagi bola ini sudah. Nah, tadi tentang hal efektif, tentunya di dalam pengambilan keputusan seperti tadi Ibu ngendika bahwa ketika mengambil keputusan seperti ini ternyata ada yang kurang sependapat seperti itu ya Bu. Nah, tentu itu menjadikan tantangan ya Bu. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, adakah tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang jelas kalau penyelesaian masalah itu pasti ada perbedaan persepsi dan kadang-kadang perbedaan kepentingan juga. Nah ini yang kita harus telusuri. Jadi apalagi kalau sudah melibatkan masyarakat umum. Terkadang kan di satu sisi mereka pengennya seperti ini, di satu sisi lagi ada yang golongan yang pengennya seperti ini. Nah ini yang harus disamakan persepsinya, bagaimana pendapat mereka, tapi juga harus dipertimbangkan tidak hanya dalam sesaat. Pengambilan keputusannya itu nanti harus melihat ke depannya. Pertimbangan sih ya imbas bukan hanya dalam saat itu juga, tapi lebih kepada bagaimana nanti lah untuk kesananya. Kalau misalnya ini kok tidak pas, kadang-kadang kan mereka ya tidak pas untuk sekarang ya. Bisa terjadi bisa saja tidak pas untuk sekarang, tapi untuk kedepannya karena zaman kan berubah. Nah seperti itu. Mungkin itu suatu terobosan yang bagus sekali ya Bu. Jadi ketika Ibu berbeda pendapat dengan misalnya orang tua, itu disamakan persepsinya tadi ya Bu, disamakan persepsinya, dan Ibu ngendika bagus sekali itu keputusan itu tidak hanya untuk sekarang ya Bu. Kita harus melihat untuk saat ini saja. Kalau untuk melihat saat ini saja nanti kita konstan diam di tempat gitu. Luar biasa sekali Bu. Ini suatu pembelajaran yang bagus sekali untuk saya. Terus tadi tentang kendala ya Bu, berarti tadi perbedaan kepentingan dan sebagainya itu, tapi dapat Ibu atasi selama ini ya. Insyaallah. Luar biasa. Terus melanjut pada pertanyaan selanjutnya, di sini terkait dengan jadwal Bu. Apakah biasanya kan permasalahan timbul, apa ada jadwal tertentu Bu yang Ibu susun dalam menghadapi permasalahan, apa hanya sifatnya insidental seperti itu? Kalau yang namanya kasus kan semua orang tidak menginginkan. Betul sekali ya Bu. Kasus itu tidak ada yang menginginkan. Ya, soalnya kasus takdir yang kurang bagus ya, semua orang kan tidak menginginkan lah ya, tidak meminta seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk secara jadwal khusus nanti saya menyelesaikan suatu kasus, berarti pada baik ingin membuat kasus seperti itu iya. Ya kalau misalnya kita kok dilalai gitu ya, sudah muncul ada kasus seperti ini,
kan lebih baik kasus ini segera diatasi, ya. Kasus ini segera diselesaikan. Sebab kalau satu kasus dibiarkan saja, kan dianggapnya ini kasus seperti itu saja di sana tidak apa-apa, berarti nanti malah timbul kasus yang lebih lagi. Jadi kalau misalnya ada kasus, terutama kalau kasus-kasusnya yang secara negatif gitu ya, kalau secara negatif kan berarti harus diselesaikan secepatnya. Tadi yang berhubungan dengan nilai-nilai yang positif saja kadang tadi banyak benturan ya Bu. Iya, apalagi yang negatif seperti itu ya. Iya, yang diangkat di sini kan yang sedang saya pelajari itu ketika ada dua kasus misalnya kepentingan yang sama-sama positif seperti itu ya Bu. Ya, kalau dua kepentingan yang sama-sama positif ya, nanti kita melihat situasinya ya, kemudian prioritas, nah itu prioritas kepentingannya. Kalau misalnya itu satu bisa katakanlah di cancel sedikit, bisa, ya kenapa tidak? Kan ini hubungan dengan fleksibel. Ya. Berarti ini juga kayaknya sesuai ini Bu, karena kita menjalankan aturan tadi yang saya pelajari itu, menjalankan aturan dijalankan ataupun dijalankan tidak sepenuhnya seperti itu berdasarkan luar biasa sekali Bu. Jangan terlalu istilahnya saklek itu. Berarti apa yang sudah Ibu jalankan di sini fleksibel tapi tetap tidak menurunkan nilai dan tidak bergeser dari aturan ya Bu. Iya, jadi nantinya tetap bisa dijalankan secara beriringan gitu. Luar biasa sekali Bu. Dan tercapai semua kan itu. Amin. Sukses semua di segala lini ya Bu. Iya. Nah, ini terkait dengan tadi penjadwalan, berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu. Tidak ada. Tapi Ibu tadi lebih kepada sifatnya insidental dan penanganannya cepat ya Bu. Secepatnya. Luar biasa. Nah, ini dua pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Yang selanjutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor atau kondisi di sekolah ini yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu, yang berhubungan dengan dilema etika itu? Mungkin suasana sekolah yang bagaimana, atau mungkin di lingkungan sini ada guru-guru senior atau dan sebagainya yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau dilihat misalnya dengan ada guru senior dan guru junior, sebenarnya antar guru itu sama ya. Cuma kan ada yang lebih lama ya. Terkadang ada guru yang muda pun dia punya dedikasi yang lebih tinggi. Cuma untuk segala permasalahan keputusan lebih baik ya kalau misalnya lingkungan kita itu suasananya kondusif, baik gitu. Ya kan kalau orang bahagia itu menyelesaikan masalahnya kan kepenak. Ya, sama-sama terbuka gitu. Iya, bijak terbuka juga kepenak seperti itu. Iya. Ya. Istilahnya kalau suasananya kondusif, kemudian rasa kekeluargaannya itu lebih rekat gitu. Iya, lebih kekar, lebih kelihatan. Kan itu malah mudah untuk kita berkomunikasi. Sementara ini kalau di sekolah Ibu berarti mungkin keluarganya sudah. Kalau di sini alhamdulillah, iya. Keluarganya sudah. Ya saya tidak mau membeda-bedakan si A si B, saya kepala sekolah dengan bawahan itu seolah-olah kayak atasan dan bawahan. Seperti itu kan, atasan dan bawahan itu kan hanya secara organisasi, struktur saja. Tapi kita di dalam untuk menjalankan istilah manajerial ya, itu ya tetap harus ada kerjasama. Berarti yang dapat saya tangkap itu ketika yang membantu Ibu di sini suasananya ya Bu, suasana kekeluargaan, suasana mungkin kerjasama yang bagus. Harapan Ibu akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang mungkin sama-sama positif, tapi tadi dengan skala prioritas, dengan pendapat-pendapat dari
guru lain itu yang lain. luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak itu Ibu, banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari kegiatan ini. Harapannya saya juga dapat ketika saya bersentuhan langsung dengan orang tua dan peserta didik di kelas itu. Tentunya banyak yang tidak mungkin ke orang tua mengharapkan sesuatu yang negatif, kan tidak mungkin ya Bu. Cuman kadang sesuatu yang positif orang tua munculkan berbenturan dengan sesuatu yang positif yang kita adakan di kelas. Nah itu ya dari masukan Ibu insya Allah akan saya terapkan. Nah dari semua hal yang tadi dari Ibu sampaikan dari awal, identifikasi kendala, terus apa cara pengambilan keputusan serta orang atau kondisi yang membantu Ibu, kira-kira pengalaman apa yang Ibu bisa ambil selama dari flashback ke belakang Bu tentang pengambilan keputusan yang setelah Ibu lakukan? Berarti pengalaman yang saya ambil berdasarkan keputusan yang kemarin Bu, mungkin Ibu ada permasalahan apa kemarin dan sebagainya. Nah, pengalaman itu untuk ke depan itu apa terus dilanjut dikontinukan, apa ada yang perlu dikembangkan seperti itu? Iya. Saya pernah menghadapi keputusan yang lumayan sulit, ya, lumayan sulit. Karena ini memang ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Terutama berhubungan dengan, kalau berhubungan dengan siswa itu mungkin tidak terlalu lah, berhubungan dengan guru, gitu ya. Jadi saya mempertimbangkannya itu banyak sekali. Kalau kita segi kedinasan, ya, dari segi kesejahteraan, dari sisi kemanusiaannya, itu bagaimana saya mengambil keputusannya itu berbagai pertimbangan sampai akhirnya saya memutuskan, oh ya ini mungkin lebih baik seperti ini. Itu susah sekali ya, susah sekali yang untuk mengambil seperti itu. Mungkin sama-sama positif seperti itu ya Bu, jadi mungkin Ibu di situ tadi pertimbangannya banyak sekali ya Bu. Iya, misalnya jadi kalau misalnya kita tetap mempertahankan, akibatnya jadi seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak maksudnya ngelos, kita berarti konsekuensinya kita jadi seperti ini, seperti itu. Akhirnya ya bagaimanapun juga ya lebih apa ya, saya lebih menyelamatkan yang di situ lah, yang sedang saya pegang. Jadi keputusannya berat, tapi ya terpaksa saya ambil keputusan. Nah dengan cara seperti ini saya mencoba, oh ya mungkin pengalaman yang sudah saya lakukan untuk apa ya, pengambilan keputusan seperti ini, baik mungkin kita harus konsultasi dengan ya utama dengan guru, konsultasi dengan masyarakat, konsultasi juga jangan lupa dengan atasan. Luar biasa ya, sekali Bu. Atasan, jangan sampai lupa malah ini. Ya. Karena bagaimanapun juga kan kita punya atasan, kita punya struktur. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu, ini sudah di ujung acara, itu ujung perbincangan. Saya sekali lagi jelas harus tepat sasaran. Oh, oke. Keputusan itu harus tepat sasaran ya Bu, harus efektif, tepat sasaran dan berguna ya Bu. Tidak, tadi Ibu ngendika tidak merugikan salah satu pihak, juga tidak menguntungkan hanya kepada salah satu pihak. Oke Bu, terima kasih sekali. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari sesi ini. Semoga apa yang saya dapatkan dari Ibu itu bisa. Saya juga masih belajar, tetap masih belajar sepanjang hayat Ibu. Iya. Semoga saya dapat mengimplementasikannya, terutama yang saya sedang hadapi jelas di lingkungan kelas. Semoga hal-hal positif semacam ini bisa saya implementasikan dan saya bisa menurut buri lah, ibaratnya menuruti jejak dari Ibu. Semoga bisa menjadi sukses seperti Ibu dalam pengambilan keputusan. Dan saya juga minta doanya semoga dalam kegiatan guru penggerak ini insya Allah yang selesai bulan Desember ini saya diberi kelancaran Bu.
mohon dukungannya seperti itu. Saya doakan semoga sukses, kemudian sudah jadi guru penggerak, lanjut lagi karirnya menjadi yang lebih tinggi lagi. Ya, semoga saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf jika saya dalam berbincang-bincang dengan Ibu banyak itu berkata yang salah. Saya ingin mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya itu. Sama-sama. Saya juga masih belajar dari pengalaman-pengalaman saya yang juga hanya seperti itu. Sudah luar biasa sekali. Iya. Ini terima kasih banyak Bu. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya ini sebentar karena saya kebetulan sedang mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang salah satunya adalah sekarang sudah mencapai modul 3.1 di mana di situ ada materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Nah, dari situ saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah untuk belajar untuk belajar tentang pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah khususnya Pak Agus di sini di SD Negeri 3 Banyuaji dalam menghadapi berbagai problem atau masalah yang ada di sini. Jadi saya minta waktunya sebentar, kurang lebih ya mungkin 10 sampai 20 menit. Siap. Agus bersedia nih Pak, mohon maaf sekali ini mengganggu sekali kesibukan Pak Agus ini. Nah, untuk yang pertama ini saya bertanya kira-kira selama ini dalam kegiatan di sekolah bagaimana Pak Agus sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema moral ataupun dilema etika ataupun rujukan moral. Terkait dengan identifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan rujukan moral dan dilema etika itu kami itu mengumpulkan memisahkan terkait dengan masalah itu, yaitu tetap memperhatikan nilai-nilai kebenaran. Kemudian terkait dengan rujukan moral, yaitu tentunya akan beda dengan dilema etika. Terkait dengan rujukan moral, tentunya kita harus melibatkan atau minta masukan itu dengan orang-orang yang berkepentingan. Itu yang sedang kita lakukan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika dan rujukan moral. Jadi sementara ini Pak Agus selalu dalam permasalahan itu selalu menggali nilai-nilai yang sedang nilai-nilai kebenaran Pak, dengan aturan seperti itu gitu. Ya, terus selain itu Pak Agus juga sudah mungkin berkolaborasi dengan mungkin pihak-pihak berkepentingan. Itu identifikasi permasalahan tentang dilema moral ya Pak. Ya, betul seperti itu. Selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Jika terjadi permasalahan, mungkin tadi sudah dijawab juga, mungkin lebih spesifiknya dalam mengambil keputusan, misalnya yang sama-sama benar seperti itu Pak. Kadang kan ada diposisikan dalam 2 permasalahan, 1 permasalahan tapi kedua-duanya itu yang bersinggungan itu sama-sama benar seperti itu. Bagaimana Pak Agus menyikapinya? Dalam pengambilan keputusan kita tetap memperhatikan aturan kebenaran, itu yang pertama. Keduanya kami dalam mengambil keputusan itu selalu minta pendapat dari para rekan guru dan kemudian selalu melibatkan komite itu yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan sekolah. Mungkin kalau hubungannya dengan peserta didik berarti koordinasinya lebih ke wali murid.
kalau kaitannya dengan peserta didik, kita selalu berkonsultasi atau bertanya dengan murid, dan kalau kaitannya dengan sekolah itu kita selalu berkomunikasi dengan komite sekolah atau pihak-pihak lain termasuk juga dengan Jadi intinya permasalahan itu tidak langsung sekolah ada permasalahan langsung harus solusinya ini tidak, berarti Tidak, Pak selalu tidak. menggali nilai-nilai dan ibaratnya berkomunikasi dengan pihak-pihak seperti komite, ya, termasuk rekan guru dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak itu. Terus langkah-langkah komunikasi atau prosedurnya kira-kira yang Pak ada lakukan selama ini itu seperti apa Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik itu tadi saya sampaikan bahwa selalu berkomunikasi dengan guru yang terkait dengan peserta didik. Kemudian tadi juga sempat saya singgung bahwa permasalahan yang berkaitan dengan sekolah selalu saya melibatkan pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan, termasuk guru, komite, mungkin kepala desa, dibutuhkan, kemudian pengawas dan pihak koordinator. Berarti semua aspek ataupun semua yang berkepentingan berhubungan dengan SD itu dalam sebuah permasalahan itu selalu dilibatkan Pak. Betul. Ini merupakan langkah atau prosedur dari Pak yang sudah Pak Agus terapkan di SDGs sudah berbagi ini Pak. Ya. Terus yang selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Pak Agus anggap efektif Pak? Dari tadi kan ada kolaborasi, ada dengan orang tua, dengan yang lainnya itu. Nah kira-kira hal apa saja yang Pak Agus anggap efektif dari hal-hal tadi dalam pengambilan keputusan yang Pak Agus selama ini laksanakan khususnya dalam kasus-kasus yang etika Pak? Aktivitas pengambil keputusan yang saya lakukan supaya itu akan berjalan sesuai dengan yang kita itu selalu memperhatikan nilai dan aturan kebenaran, itu yang pertama. Dan kemudian keputusan yang lain yang saya selalu melibatkan teman-teman sejawat, teman-teman guru, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa selalu melibatkan komite sekolah, kemudian dari pengawas dan sebagainya yang dianggap perlu menurut saya untuk menyelesaikan masalah. Harapan kami karena dalam penyelesaian masalah yang di sekolah itu supaya bisa keputusannya itu bisa mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. Berarti supaya keputusan itu mengakomodir efektifnya ya kita melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak. Betul. Ini terima kasih Pak. Terus untuk ini ada pertanyaan selanjutnya. Tentu saja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan selain ada dukungan dari berbagai pihak, tentu saja ada kendala ya Pak. Ada kendala. Nah di sini hal-hal apa saja yang Pak Agus rasakan yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan ataupun pengambilan alternatif solusi dalam permasalahan-permasalahan di bidang etika di sekolah? Permasalahan yang pernah terjadi di sekolah ini ketika mengambil keputusan biasanya perbedaan pandangan karena semua orang juga punya pendapat, semua orang juga punya punya asumsi, pemikiran untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tentunya ada. Namun dan itu saya anggap sesuatu yang lumrah terjadi dan mungkin bukan hanya di sekolah ini karena manusia itu kan berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itu kita mencoba untuk menyatukan persepsi itu supaya dalam permasalahan ini itu bisa teratasi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tentunya bukan hanya kita, tentunya masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan itu seperti itu. Bagus sekali Pak dari Pak Agus.
Berarti untuk menyelesaikan kendala tadi tentang berbagai pendapat, persepsi dan sebagainya, Pak Agus menyamakan fisik paling tidak itu ya Pak, menyamakan fisik agar persepsi dari sekolah, persepsi dari mungkin komite, orang tua, siswa itu semuanya dalam satu visi, sehingga ketika visi itu otomatis visi itu memiliki nilai yang sama dengan tujuan yang sama, otomatis mereka pun akan diharapkan berpikiran sama, sehingga ketika terjadi permasalahan mudah untuk mengakomodirnya seperti itu Pak. Terima kasih Pak, ini luar biasa Pak Agus. Dan untuk selanjutnya dalam permasalahan tersebut, apa Pak Agus sebagai kepala sekolah punya tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, punya jadwal tersendiri atau prosedur apa yang Pak Agus jalankan seperti itu? Terus terang aja, kami dalam penjadwalan penyelesaian masalah kami tidak memiliki, karena memang masalah-masalah yang timbul itu sifatnya itu insidentil, artinya permasalahan bisa datangnya sewaktu-waktu, sehingga kami sulit untuk menggunakan atau melaksanakan secara terjaga. Tetapi yang pasti ketika ada masalah itu harus diselesaikan secara tuntas supaya situasi dan kondisi sekolah ini tetap terjaga dan kondisi dengan baik itu seperti itu. Berarti secara tertulis jadwalnya tidak menentu karena masalah itu bisa timbul sewaktu-waktu tanpa insidental intinya ya Pak, seperti itu. Terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini mungkin sudah ada kendala, terus terkait dengan jadwal juga bersifat insidental. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan di sekolah ini tentunya ada hal-hal yang mendukung ya Pak. Ada hal yang mendukung. Kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus di dunia etika yang ada di sekolah Pak? Oh tentu Mas, karena dalam sebuah lingkungan sekolahan itu ya, untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus betapapun beratnya kasus itu, ketika kita akan terjaga dengan kondisi ya, keharmonisannya dengan sifat kekeluargaannya, itu sangat berpengaruh ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang berkaitan di sekolah ini, supaya bisa terselesaikan dengan baik ya, dengan cepat dan bisa diterima oleh semua kalangan itu seperti itu. Nah, diharapkan mungkin dengan adanya kedekatan secara kekeluargaan nantinya juga kita jadi terbuka ya Pak. Terbuka, kendala-kendala ataupun yang lainnya terbuka, otomatis nanti seperti yang Pak Agus sampaikan, permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang Pak Agus harapkan dan teman-teman di sini mungkin harapkan seperti itu. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak. Saya jadi belajar banyak dari awal tadi tentang cara mengidentifikasi permasalahan, terus prosedur-prosedur yang Pak Agus sudah jalankan di sekolah ini, terus dalam menyikapi kendala dan membangun suasana agar permasalahan itu dapat diselesaikan, itu akan saya menjadikan sebuah pengalaman sendiri, menjadikan sebuah masukan sendiri bagi saya khususnya, karena saya secara pengalaman itu masih sangat minim, terutama dalam pengambilan keputusan itu Pak. Jadi saya belajar banyak dari Pak Agus. Dari rangkaian pertanyaan tadi, terus apa yang sudah Pak Agus sampaikan tadi, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira apa Pak hal yang paling berkesan atau hal yang mungkin dapat diambil kesimpulan dari apa yang sudah Pak Agus jalankan dalam pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan entah kemarin ataupun tahun lalu seperti itu? Tentunya dalam pengambilan keputusan yang menjadi kenangan atau menjadi sebuah pelajaran di tahun yang lalu terkait dengan teknik, atau saya selalu mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kemudian selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait, itu menjadi pengalaman saya untuk
pengambilan keputusan di tahun-tahun di masa yang akan datang, supaya apa, supaya hasil keputusan itu menjadi tepat, menjadi bisa diterima oleh semua kalangan, dan selalu kondisi dan rasa kekeluargaan kita di lingkungan sekolah atau masyarakat itu tetap terjaga dengan baik. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti di sini Pak Agus pasti sudah jelas memperhatikan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan aturan mungkin yang sudah disepakati bersama, dan selalu merangkul berbagai pihak untuk berdiskusi dalam permasalahan tersebut. Pihak-pihak terkait kan bisa, tadi Pak Agus sampaikan, bisa membutuhkan kepala desa, membutuhkan komite dan lain sebagainya ya Pak. Agar termasuk juga pengawas. Oke, mungkin itu saja Pak dalam sesi kali ini. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitas Bapak dengan kegiatan semacam ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Semoga pengalaman Bapak ini dapat dijadikan masukan positif bagi saya dalam mengembangkan kompetensi saya, khususnya dalam bidang pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf jika dalam saya bertutur kata banyak kekeliruan. Iya, nggak apa-apa. Kita sampai saja ya. Kalau saya bisa membantu, saya sudah tetap saya akan berikan untuk bisa syukur itu menjadi sebuah kontribusi, atau paling tidak ya cara atau apa yang dilakukan di sekolah ini mungkin bisa menjadi pelajaran. Kalau kira-kira kalau ada yang tidak pas, ya jangan untuk dilakukan seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Ini saya menjadi banyak belajar di sini, dan saya juga karena ini sesi sudah ini, saya mohon pamit. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Pak Agus, dan semoga selalu menginspirasi bagi lingkungan sekolah khususnya di sini.